Ini adalah video kedua saya membahas konsep multi-outlet, multi-brand untuk bisnis kuliner restoran. Walau masing-masing video itu memiliki topik dan cerita tersendiri, namun saya sarankan Anda mengikutinya secara serial agar dapat memahami konsep multi-outlet, multi-brand yang saya bahas. Dalam video ini, saya ingin menjawab pertanyaan yang sering menjadi pemikiran banyak pengusaha kuliner restoran. Kapan sebaiknya membuka cabang? Setelah berapa lama beroperasi? Di mana buka cabang? Perlukah punya cabang di luar kota? Dan sebagainya. Mari kita ikuti pembahasannya. Senang bertemu Anda di channel Helm Work. Saya Hendra Mardoyo, kembali menemani Anda belajar manajemen bisnis restoran dengan bahasa sederhana, namun membuka wawasan dan membangkitkan inspirasi dalam berbisnis kuliner, restoran, kafe, rumah makan, kedai kopi. Anda tentu mengenal Agnes Mo. Terlepas kontroversi pribadi seorang Agnes Monica, izinkan saya menggunakan Agnes sebagai ilustrasi pembahasan video kali ini. Tidak mudah seorang penyanyi menyinkronkan teknik vokal dan gerakan koreografi saat menyanyi dan menari yang menguras energi seperti yang dibawakan Agnes Mo. Kita karaoke sambil duduk di sofa saja, sulit menyinkronkan kapan harus masuk mulai menyanyi dan memadukan oktav suara sesuai alunan musik. Sementara Agnes menarik suara melengkingnya sambil berloncatan di panggung. Wajar saja kalau Agnes Mo mendapat penghargaan internasional. Seperti itulah Anda dalam berbisnis multi-outlet, multi-brand. Mesti tahu kapan saat tepat untuk membuka cabang dan menempatkan cabang tersebut di lokasi yang tepat, sambil mempertahankan stamina keuangan perusahaan tetap sehat. Anda dapat menangkap ilustrasi itu? Membuka cabang memerlukan finansial yang kuat, agar kelangsungan bisnis yang ada tidak terkuras, dengan cabang baru yang memerlukan banyak biaya investasi. Anda mesti memiliki fondasi yang kokoh untuk meraih impian memiliki cabang yang banyak. Karena apabila bisnis itu belum cukup kuat untuk menopang, malah semua bisa ambruk dan jadi pengorbanan. Sebab itu bisnis yang ada sudah harus stabil lebih dulu, baik secara pendapatan penjualan maupun operasional. Kedua hal tersebut adalah dasar pertimbangan Anda untuk memutuskan kapan waktu yang tepat untuk membuka cabang. Dalam video terdahulu, saya sudah menjelaskan mengapa Anda tidak perlu terburu-buru melakukan ekspansi. Bisnis kuliner restoran bukan seperti bisnis teknologi digital yang perlu cepat-cepat scale up. Saya jadi ingat di New York, Amerika, ada sebuah bakery. Tokonya tidak besar, katakan satu ruko begitu. Sang pemilik Dominic Ansel sesuai nama bakery tersebut. Jualannya hanya kronat seperti itu, tetapi sangat istimewa. Ramainya jangan ditanya. Setiap hari antre pembeli. Hebatnya, jualan kronat itu dibatasi hanya tersedia 500-600 piece per hari. Pembeli mesti antre dari jam 8 bahkan jam 7 pagi untuk mendapatkan kronat itu. Padahal bakery baru buka jam 10 dan setelah jam 12 atau jam 1 sudah habis. Uniknya lagi, kronat yang dijual setiap bulan berganti. Jenis rasa tersebut tidak akan pernah diulangi lagi. Tidak heran, semakin membuat orang tergila-gila. Tebak, berapa harga satunya? $6. Bandingkan dengan harga Big Mac yang berisi daging sapi dengan kronat itu. Bakery ini berdiri sejak tahun 2013.
tidak buka cabang. Saya pun berdecak kagum waktu pertama kali mengetahui hal tersebut. Yang membukakan pintu adalah sang pemilik bakery, Dominic Ansel, seorang pastry chef dengan predikat Michelin Star 2. Beliaulah yang pertama kali menjual kronat yang terkenal hingga sekarang. Walau sekarang melayani penjualan online shop dan produknya lebih bervariasi, bakery itu tetap tidak membuka cabang. Wah, kalau saya mah mending franchising to business deh daripada ditiru orang. Nanti dulu, franchise bukan jalan pintas semudah itu. Saya punya 3 video mengenai franchise. Tonton deh supaya lebih memahami konsep franchise yang benar. Lagi pula, dalam hal ini, Chef Ansel memiliki passion kulineri. Memang darah beliau adalah memasak. Dan sudah menerbitkan 2 buku masak loh. Sebab itu, beliau tidak keberatan kronatnya ditiru Dunkin Donut atau yang lain. Wah, menarik ya. Makanya, beri kami semangat untuk terus membuat video lebih banyak lagi. Dukungan Anda untuk subscribe, like, komen, dan share sangat kami harapkan. Kembali ke topik. Anda membuka cabang tentunya bukan sekedar keinginan atau ambisi pribadi. Karena memang ada pasar yang sudah terbentuk dan siap menyerap bisnis apabila Anda membuka cabang. Tanpa itu, outlet tersebut tidak akan ramai pembeli. Model pengembangan bisnis kuliner restoran dalam membuka cabang secara prinsip ada 2. Yaitu berdasarkan permintaan pasar pembeli dan pengadaan pasok logistik. Supaya lebih jelas, saya akan langsung menerangkan dengan contoh kasus. Kapan dan di mana Pizza Hut membuka cabang? Mereka membuat keputusan berdasarkan data transaksi pelanggan delivery. Apabila memenuhi kriteria jumlah pengantaran tertentu ke suatu area yang jauh dari jangkauan outlet, maka mereka akan membuka cabang di area tersebut. Begitu seterusnya, mereka mengembangkan bisnis berdasarkan permintaan delivery pizza. Hokben menerapkan model bisnis tersebut menjadi konsep Hokben Kitchen, dengan membuka outlet khusus layanan delivery, takeaway, dan big order. Pemasakan dilakukan di lokasi itu untuk menjaga kualitas makanan, dan supaya tidak mengganggu layanan dine-in bila menumpang di suatu outlet yang lain. Berbeda dengan Starbucks, membuat keputusan membuka cabang berdasarkan jumlah antrean pengunjung yang terjadi di suatu outlet. Starbucks tidak ingin mengecewakan pelanggan kesal menunggu lama, di samping karyawan tidak bisa berkomunikasi selama melayani pelanggan. Mereka sangat menjunjung tinggi tradisi Starbucks Experience. Mereka mengembangkan bisnis berdasarkan permintaan antrean pembeli kopi. Begitu mencapai kriteria tertentu, maka Starbucks akan buka cabang, mendekat ke lingkungan domisili pelanggan. Lanjut berikutnya dengan model bisnis berdasarkan penyediaan pasok logistik. Grup Cem yang menaungi restoran Gokana Ramen, Rachasuki, dan beberapa merek lain mengembangkan bisnis mengikuti jalur distribusi rantai pasok dari Central Kitchen. Bermula dengan membangun cabang di Bandung, kemudian beranjak ke Jakarta. Selanjutnya menyusuri jalur pantai utara ke kota Cirebon, Tegal, Semarang, hingga Surabaya dan Bali. Maupun jalur pantai selatan ke kota Tasikmalaya, Purwokerto, Yogyakarta, hingga Malang. Mereka mengoptimalkan profitabilitas pengembangan bisnis secara efisien dengan menggunakan kekuatan pasok logistik. Sedangkan grup restoran lain yang berkonsentrasi di Jakarta seperti Arena Corp yang menaungi restoran Penang Bistro, Seribu Rasa, dan beberapa merek lain
Mengembangkan bisnis mengikuti penawaran lokasi di mall, maupun gedung berdiri sendiri atau pusat makan yang menjadi segmen pasar mereka. Anda tentu bisa memahami model pengembangan bisnis Grup Cem. Dengan poros Central Kitchen, semua berawal dari titik itu. Nah, bagaimana jika Anda tidak memiliki poros tertentu? Saat memulai bisnis, kadang Anda tidak mendapat lokasi terbaik sesuai blueprint. Jadilah Anda membuka outlet pertama di sembarang lokasi yang tersedia saat itu. Tidak masalah. Selanjutnya Anda bisa selaraskan saja langkah Anda kembali ke jalur yang sesuai model bisnis tersebut. Seperti penari latar Agnes Mo yang keliru langkah, maka dia cepat-cepat mengikuti skenario koreografi semestinya. Selanjutnya saya ingin menjelaskan konsep lokasi bisnis dalam membuka outlet. Secara prinsip, ada dua kategori lokasi bisnis, yaitu lokasi tradisional dan lokasi non-tradisional. Maksudnya begini, lokasi tradisional adalah lokasi yang umum untuk orang berjualan. Kalau di bisnis kuliner restoran, ya di food court pusat jajan makan, di mall pusat perbelanjaan, di gedung milik sendiri, termasuk emperan toko hingga tenda di pinggir jalan. Kategori ini tidak perlu saya jelaskan, mudah saja bukan? Anda memilih lokasi tersebut karena ramai kerumunan orang, sehingga orang pasti akan datang atau melewati lokasi itu setiap hari. Tidak heran apabila semua tumplek di tempat tersebut. Keramaian itu membuka peluang bisnis sekaligus menjadi tantangan persaingan. Berbeda dengan lokasi non-tradisional. Tidak semua orang datang ke tempat ini. Sebaliknya, tidak banyak orang yang berjualan di sana. Karena itu disebut juga sebagai lokasi captive market, karena terbatas hanya untuk kalangan tertentu. Contoh Juice menguasai bisnis restoran di lingkungan rumah sakit. Anda tahu kebersihan dan sanitasi rumah sakit nomor 1, karena pengelola rumah sakit sangat ketat menyeleksi penyedia makanan minuman. Walau skala bisnis Juice tidak terlalu besar sebagai industri restoran, mereka memiliki Central Kitchen dengan sertifikasi Sistem Manajemen Kualitas ISO 9001 edisi tahun 2015. Sementara pengusaha restoran lain tidak pernah memikirkan hal tersebut. Juice dulu bermain di lokasi tradisional juga, tetapi persaingan terbuka yang keras mendorong mereka menyingkir dari persaingan untuk membentuk pasar sendiri, sekaligus menguasai pasar tersebut. Dengan kekuatan itu, sekarang mereka mulai merambah kembali masuk ke lokasi tradisional. Lokasi lain yang termasuk non-tradisional antara lain perkantoran, kampus, toko buku, butik, stasiun kereta, pom bensin, rest area jalan tol, pusat permainan dan olahraga seperti bowling atau time zone, bisnis pusat rekreasi seperti kebun binatang atau Dufan, dan lokasi lain yang segmen dan target pengunjungnya terbatas. Baru-baru ini menjadi topik pembicaraan orang di Miami, Amerika adalah pembukaan kafe Fendi. Demi foto Instagram, orang rela membayar $25 untuk duduk minum secangkir kopi di sana. Kalau merek Christian Dior, Anda pasti sudah kenal. Fendi juga merek nama perancang mode. Nah, kedua butik itu membuka kafe yang menjadi sorotan media tersebut. Bisnis distro pakaian di Bandung pernah mengalami kejayaan. Tetapi karena bukan toko pemilik merek perancang mode beken di Indonesia, bisnis kafe di distributor pakaian itu tidak berkiprah. Sampai di sini, dapatkah Anda memahami kapan dan di mana membuka cabang? Anda tidak akan pernah ketinggalan waktu untuk menambah jumlah outlet.
dan tidak akan pernah kehabisan lokasi untuk membuka cabang baru. Peluang bisnis kuliner restoran selalu terbuka untuk mereka yang memiliki konsep otentik dengan nilai keunikan yang berbeda di antara pesaing. Yang penting, bangun bisnis Anda yang ada sekarang agar kuat menopang pengembangan bisnis. Hingga tiba waktu yang tepat untuk Anda membuka cabang atau membuat merek baru. Sekali lagi, naik kelas dalam konsep scale up bisnis yang saya jelaskan bukan sekedar membuka banyak cabang atau memiliki banyak outlet. Tetapi tujuan yang ingin kita capai adalah produktivitas dan profitabilitas. Sampai bertemu di video berikutnya. Kami juga memiliki video menarik lain seperti yang ini. Silakan tonton video Helm Work untuk menambah wawasan dan membangkitkan inspirasi Anda dalam mengelola bisnis restoran dan kafe.